saya. Perkenalkan, nama saya Amiratul Hikmah dengan NIM akhiran 116. Yeay. Oke, langsung aja kita mau bahas tentang apa? Sejarah Peradilan Islam. Oke, langsung aja. Oke, bisa dijelaskan Mbak Nura terkait apa saja sih ruang lingkup peradilan Islam itu? ruang lingkup peradilan Islam itu seperti ini, Mbak. Sejarah sendiri dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai sajaratun yang berarti pohon. Tapi di sini juga mirip dengan salasilah yang mempunyai arti pohon keluarga seperti itu. Nah, pengertian sejarah ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah silsilah asal-usul keturunan, dan yang kedua itu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, dan yang ketiga itu ilmu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, pengertian peradilan sendiri ini seperti kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara. Nah, ruang lingkup hukum Islam sendiri ini, hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik. Itu. Untuk sejarah pada peradilan Islam masa Rasulullah itu bagaimana? Ini sepengetahuan ya, Mbak ya, karena kan kemarin juga tidak dijelasin sama bapaknya. Mas seperti ini. Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah SAW itu ada 2. Yang pertama Al-Quran dan ijtihad Rasulullah SAW. Nah, contoh ijtihad sendiri itu ada seperti ini. Dari Abdullah bin Rafi berkata, saya telah mendengar Ummu Salamah dari Nabi SAW dengan hadis ini dan berkata, kami berhadapkan kepada Rasulullah perkara kewarisan dan berkata seperti ini. Sesungguhnya aku telah memutuskan perkara di antara kamu dan dengan pendapat analisisku sendiri terhadap apa yang belum diturunkan di wilayah itu. Untuk peradilan pada pra-Islam itu bagaimana? Nah, ini tuh aku meringas dari materi yang dikasih sama Pak dosennya itu seperti ini. Peradilan pertama di dunia dilakukan oleh Nabi Adam ketika terjadi pertikaian antara Qabil dan Habil, dan peradilan bangsa Romawi, Persia dan Mesir kuno. Dalam peradilan Arab pada masa jahiliyah itu ada 3 periode. Yang pertama adalah periode Sabah dan Himyar, dan yang kedua periode pra-Islam, dan yang ketiga periode Islam. Gitu. Tapi di sini juga ada macam-macam peradilan di masa jahiliyah. Badan hukum atau lembaga kehakiman dipegang oleh Banu Saham, peradilan khusus bangsa Quraisy. Maka untuk peradilan pada masa Umayyah itu bagaimana, Pak? Peradilan pada dinasti Umayyah ya, peradilan Islam fikih Umayyah itu memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara yang berada di bawah pengawasan dan kekuasaan gitu. Nah, konsep peradilan Islam Daulah Umayyah itu ada 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang 3 bentuk pengadilan pada masa Umayyah itu aku kurang tahu, Mbak. Mungkin dari Mbak Rizka bisa menjelaskan apa itu 3 bentuk pengadilan pada masa Umayyah? Ya, setelah saya itu 3 bentuk pengadilan pada masa Umayyah itu ada al-qadha,
Al-Hisbah dan juga Al-Mazhabi. Al-Qadha itu yaitu memutus atau menetapkan. Yang kedua itu Al-Hisbah itu lembaga pengadilan resmi negara yang berwenang untuk menyelesaikan atau menggali pelanggaran ringan yang bersifat tidak perlu itu proses peradilan, jadi di tempat langsung, jadi diputuskan langsung seperti itu. Untuk yang al-madzalim itu peradilan berbentuk yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sifat semena-mena dari penjabat negara atau warganya, seperti itu. Oke, nah peradilan Umar Abdul Aziz itu tuh kok itu sih itu gimana gitu, penjelasannya gimana sih? Untuk pada Umar Abdul Aziz itu mengikuti Al-Hisbah dan juga Al-Madzalim. Yang Al-Hisbah itu sudah ada sejak pada masa Rasulullah sebagai embrio lembaga pengawasan masyarakat, yaitu Rasulullah sendiri yang menjadi mutasib atau orang yang memutuskan. Jadi beliau turun langsung ke pasar Madinah untuk mengawasi jual beli. Contohnya itu beliau pernah menegur seorang pedagang gandum yang curang karena menimbun gandum basah dengan yang kering di atasnya. Jadi Rasulullah lalu memerintahkan untuk berkata jujur. Begitu. Untuk perlembagaan wilayah Al-Hisbah itu dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menetapkannya sebagai departemen resmi pemerintahan. Jadi itu dikembangkan lebih lanjut pada masa Bani Umayyah, khususnya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Seperti itu. Untuk yang kedua itu wilayah Al-Madzalim, itu suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari Al-Qadha dan juga Al-Hisbah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama yang menyelidiki urusan Al-Madzalim ini. Jadi penyelesaian perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa hakim atau keluarganya. Jadi seperti itu. Terus Khalifah Umar Abdul Aziz ini atau menjadi Umar kedua atau yang Khalifah kedua yang mengembalikan hak-hak yang teraniaya yang telah diputuskan oleh penguasa dan hakim-hakim sebelumnya. Umar Abdul Aziz ini juga dikenal sebagai yang kuat dalam penegakan hukum atau kebenaran, keadilan dan juga pemberantas kezaliman. Jadi ini juga berfungsi untuk memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang. Lumayan banyak ya penjelasan dari Umar Abdul Aziz sendiri ya. Oke, lanjut dari peradilan Abbasiyah itu seperti apa? Dari dinasti Abbasiyah itu ada 3. Yang pertama itu Qadhi Al-Qudha, yaitu berfungsi sebagai departemen kehakiman dan dipimpin oleh Qadhi Al-Qudha, yaitu ketua Mahkamah Agung, dan semua lembaga peradilan itu di bawah kewenangannya, seperti itu. Dan yang kedua itu Al-Qadhi, yaitu hakim kota yang memimpin peradilan negeri dan urusan hisbah. Jadi hanya
peradilan negeri dan juga tentang hisbah seperti itu. Yang Sultan Al-Qadaiyah itu sebagai kejaksaan yang dipimpin oleh jaksa yang ada di ibu kota. Dan masa Abbasiyah ini hakim tidak berpegang pada undang-undang resmi, tapi pada mazhab masing-masing di suatu tempat tertentu. Itu kan pasti ada mazhabnya masing-masing. Dan akibatnya itu istihad itu melemah dan hakim wajib memutus perkara sesuai mazhab yang ada di sekitarnya atau tidak berperkara. Apa tadi kan bilang ya Mbak, yang itu tidak berpegang pada undang-undang. Berarti pada masa itu belum ada undang-undang nggak tahu gimana? Sudah atau apa ya? Itu sudah ada undang-undang, cuman menurut nenek moyang iya, seperti undang-undang itu kan pasti meluas ya. Iya. Dan hakim di misalnya di Mesir atau di manapun itu, misalnya Mesir itu tuh di Mesir itu mazhab apa dan itu tuh menganut pada mazhab itu, bukan pada undang-undang resminya seperti itu. Jadi sama tahun sekarang ya, karena sekarang kan pasti pakai undang-undang berapa gitu ya. Oke, lanjut. Jadi peradilan Islam kerajaan di Indonesia itu penjelasannya lebih panjang atau lebih sedikit? Pada peradilan Islam kerajaan di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama itu kerajaan Samudra Pasai itu menggunakan mazhab Syafi'i. Lalu turun lagi ke kerajaan Mataram, kerajaan Aceh dan kerajaan Bandar Aceh. Lalu peradilan di Priangan, peradilan agama di Banten, Sulawesi dan juga Raja Ali Haji di Riau. Ada kerajaan seperti itu ya. Ini zaman kuno banget ya. Tapi kalau zaman sekarang apakah masih ada kerjaan ya Mbak? Di Kerajaan iya, kayaknya kayaknya udah nggak ada sih. Karena ini Kalaupun sudah ada ya tidak menganut di kerajaan itu, pasti kan ikutnya pada peraturan undang-undang di Indonesia. Oke, mungkin cukup itu ya yang dapat kita sampaikan untuk tugas apa Mbak ini? Tugas UTS ya? UTS dari berapa? Dari Bapak ya, terus ini tuh masuk apa Mbak? sejarah peradilan Islam. Oke, tadi udah disebut kok. Ada apa tambahan apa lagi Mbak ini? Cukup kayaknya. Cukup ya, ini mungkin ya seperti itulah podcast tentang sejarah peradilan Islam di Indonesia. Oke. Mungkin kalau kurang jelas atau gimana ya, kurang memuaskan, kurang lengkap, bisa bertanya langsung nanti sama yang tahu kalau terkait materi-materi tersebut. Oke. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.